Rekreasi, selamat datang di Rekreasi Official. Perkenalkan, nama aku Valerie Batchers dan hari ini kita lagi ada di Blok M atau juga Blok M Square, dan aku kesini mau ngajakin teman-teman semua untuk explore keseruan Blok M Square dan juga lingkungan sekitarnya seperti kulineran, foto booth, dan juga tempat ini tuh cocok banget untuk spot kalian nongkrong sama teman-teman ataupun sama keluarga. Daripada penasaran, ayo kita explore. Sobat rekreasi wajib kesini nih, karena Blok M ini selalu dikunjungi oleh warga se-Jabodetabek. Jadi bukan warga Jakarta doang. Bahkan sobat rekreasi aksesnya gampang banget, tinggal naik MRT turun di Blok M lalu pilih Gate F, dan ada lift MRT yang langsung menuju lokasi kuliner viral di Blok M. Baru jalan beberapa meter aja langsung ketemu 3 kuliner viral loh sobat rekreasi. Yang pertama yaitu Tuku atau Kopi Tuku. Kopi Tuku di Blok M merupakan cabang kedai kopi lokal yang terkenal dengan menu kopi susu tetangga. Lokasinya dekat stasiun MRT Blok M sehingga mudah diakses. Dengan rasa yang familiar dan harga ramah kantong, Kopi Tuku menjadi pilihan singgah cepat walaupun rehat sejenak saat kulineran. Kopi Tuku merupakan salah satu coffee shop yang paling diminati. Lihat aja sobat rekreasi, baru buka aja udah langsung ngantri. Yang kedua adalah Matcha-Man. Matcha-Man hadir sebagai kafe spesialis matcha yang meramaikan kawasan Blok M. Luas banget tempatnya dan banyak banget pengunjungnya ya sobat rekreasi. Oh iya, kuliner yang mau aku explore pastinya selalu antri panjang, namun antrinya cepet kok karena pelayannya tuh ada banyak dan gercep jadi sat-set. Jadi jangan takut kecapean apalagi kehabisan ya sobat rekreasi. Tempat ini tuh fokus menyajikan minuman berbasis matcha berkualitas tinggi, termasuk menu andalan Matcha-Man latte yang menggunakan ceremonial grade matcha. Selain matcha latte, tersedia juga berbagai varian minuman matcha, kopi, serta camilan pendamping seperti dorayaki. Dan desain kafenya mengusup konsep clean and aesthetic dengan dominasi warna hijau. Pasti udah gak sabar banget ya sobat rekreasi. Yang ketiga adalah M Gelato. Persis di samping Matcha-Man ada M Gelato. Tempat ini cocok banget buat kalian yang pengen dessert manis dan segar setelah makan berat. Pilihan rasanya juga banyak, mulai dari yang creamy sampai yang fruity, dan tinggal kalian sesuaiin aja sama mood kalian hari ini. Ini tempatnya juga buat nongkrong, santai, atau sekedar rehat sebentar sebelum lanjut explore Blok M. Oh ya, fun fact, M Gelato ini sering jadi hidden gem buat yang lagi kulineran di area Blok M. Jadi wajib masukin list ya. Oke, kita lanjut. Setelah ini kita bakal jalan sedikit melewati Blok M Square dan tujuan berikutnya nggak kalah seru nih. Oh ya, sebelum lanjut mohon di subscribe, like, share, and comment ya sobat rekreasi. Dan setelah ketemu Blok M Square, kita akan menuju pusat kulineran yang berada di belakang Blok M Square, yaitu ada OO Donut. Wah, lagi-lagi ngantri ya. Tapi kelihatan terlayani kok. OO Donut merupakan toko donat viral di Blok M yang dikenal dengan penggunaan labu kuning sebagai bahan dasar adonannya. Teksturnya lembut dengan rasa khas yang berbeda dari donat pada umumnya. Dan konsep open kitchen memungkinkan pengunjung melihat langsung proses pembuatan donat mulai dari adonan hingga siap disajikan. Varian rasanya juga cukup unik, mulai dari keju, cream brulee, hingga varian gurih seperti curry meat and potato. Membuat OO Donut kerap dipadati antrean. OO Donut ini juga salah satu favorit aku loh sobat rekreasi, bahkan jadi rebutan di keluarga aku. Penasaran kan? Nah, persis seberang OO Donut ini ada nasi dendeng. Kulineran nasi dendeng yang satu ini emang selalu ditunggu-tunggu banget loh untuk para pengunjung. Bayangin aja, ini tempatnya masih belum buka orderan, tapi pengunjung udah ngumpul sampai penuh keluar. Lihat deh sobat rekreasi, bahkan pintu traynya aja belum dibuka, mereka udah baris nungguin. Beneran enak banget soalnya dendeng ini loh, jadi ngiler kan pengen makan. Nah, kita akan lanjut ke belakang Blok M Square. Di sebelah kiri aku ini juga ada akses ke terminal bus Transjakarta Blok M yang langsung keluar menuju ke lokasi kuliner viral di Blok M. Dan ternyata selain akses MRT ada juga Transjakarta loh sobat rekreasi, jadi lebih gampang kan? Dan akhirnya kita tiba di pusat kuliner viral Blok M. Sobat rekreasi, di lorong ini berbaris semua tempat-tempat kuliner yang membuat warga Indonesia rebutan tiap hari untuk menikmati food and beverage yang unik-unik. Langsung aja yuk, sobat rekreasi. Salah satu kulineran yang selalu ramai adalah Max Creamery. Ini dia favorit pecinta dessert di Blok M. Max Creamery terkenal sebagai gerai es krim viral yang bikin rame karena antri panjang di kawasan Melawai Blok M. Es krimnya juga punya rasa unik dan kreatif yang bisa bikin kamu penasaran, seperti brown butter, popcorn, soy sauce caramel, sampai kopi susu oat yang legit banget.
Interior tempatnya juga futuristic dan estetik, jadi nggak cuma nikmatin es krim, tapi kamu juga bisa foto-foto cantik buat Instagram sambil nunggu pesanan. Nah sobat rekreasi, belum lengkap rasanya kalau kulineran di Blok M kalau belum cobain Salt Bread Coffee. Tempat kopi satu ini juga lagi naik daun dan sering jadi tujuan warga Jabodetabek yang main ke Blok M. Karena sesuai namanya, menu andalannya di sini adalah salt bread dengan tekstur luar garing, dalamnya lembut dan buttery, ditambah lagi sentuhan asin yang bikin nagih. Paling pas kalau dimakan anget-anget sambil ditemenin kopi susu atau americano favorit kamu. Nah, selanjutnya ini ada House Ninette. Ini tuh agak berbeda dari restoran atau dessert, tapi tetap seru buat dikunjungi karena House Ninette itu semacam toko fashion kecil yang estetik banget di Blok M. Cocok buat kamu yang suka browsing clothes before or after kulineran. Dan mungkin bukan food place, tapi tempat ini sering jadiin hidden gem buat belanja outfit kece habis kulineran di Blok M. Nah selanjutnya, tempat ini tuh hits banget terutama buat dessert lovers. Butter Baby adalah dessert shop bertema unik dan kekinian yang baru hadir di Blok M, tepatnya di Pasaraya Blok M. Konsepnya tuh bukan sekedar jualan, tapi kayak masuk ke dunia fantasi yang ceria banget dengan maskot alien warna kuning yang lucu banget. Menunya juga beragam banget, mulai dari donat kreatif yang crunchy dan empuk, toast butter, cookie, sampai minuman lucu yang cocok buat OOTD atau konten sosial media. Banyak banget variasi rasa yang harus dicoba, dari klasik manis sampai yang lebih unik. Selanjutnya, kalau kamu suka makanan yang agak berat dan kenyang, The Misoa Story wajib masuk list kamu. Karena tempat ini tuh terkenal karena misoa atau mie khas gaya Asia yang lezat dengan pilihan menu seperti misoa original, misoa beef, atau misoa kuah yang gurih. Dan lokasinya juga cocok banget buat kamu yang mau makan utama setelah dessert atau camilan, karena porsinya cukup buat ngenyangin perut. Tempat ini juga sering direkomendasikan traveler lokal yang explore kuliner Blok M. Kalau udah kenyang makan, kamu bisa mampir ke Bagel Coffee Company buat ngopi santai sambil ngemil bagel yang enak. Tempat ini tuh spesialis kopi dan bagel khas Korea style dengan beragam topping dan rasa yang unik. Lokasinya juga deket banget sama The Misoa Story, jadi cocok banget buat combo kopi, makan, plus wisata kuliner di area Blok M. Lalu yang gak kalah penting, ada Gramedia Jalma Blok M, yaitu toko buku besar yang jadi favorit banget di area Melawai. Dan ini cocok banget buat yang suka baca, cari rekomendasi buku, atau sekedar nongkrong sambil baca buku favorit kamu. Banyak juga buku, alat tulis lucu, sampai merch kekinian yang bisa jadi oleh-oleh dari trip kuliner kamu. Untuk klip lengkap Gramedia Jalma aku tayangin di akhir video ya Sobat Rekreasi. Nah Sobat Rekreasi, selain surganya kuliner, Blok M juga terkenal banget dengan foto booth-nya. Beneran ya, di area Blok M ini foto booth-nya tuh banyak banget. Hampir di setiap sudut ada spot foto lucu dan estetik buat abadikan momen bareng temen, pasangan, atau keluarga. Tapi dari sekian banyak foto booth, yang paling aku highlight adalah Portrait Go. Portrait Go ini terletak di Blok M Square, lokasinya deket banget sama Indomaret, jadi gampang ditemuin. Dan ini tempatnya selalu rame karena konsepnya simple tapi hasil fotonya clean, estetik, dan kelihatan mahal. Di sini juga ada banyak ruangan dengan tema-tema yang berbeda-beda untuk foto. Cocok banget buat foto bareng bestie, couple, bahkan foto sendiri juga cakep. Bisa buat konten IG, profil, atau kenang-kenangan abis kuliner. Abis makan, minum, dessert, lanjut foto-foto dong Sobat Rekreasi. Pokoknya Blok M ini lengkap banget, kuliner dapet, foto dapet, konten dapet. Tentunya kalau Sobat Rekreasi mau kulineran yang gak pakai antri, tersedia juga bazar-bazar makanan minuman di Blok M Square, tepatnya di depan lobi Berlian dan lobi Mutiara.
Tentunya kalau udah kesini kita juga harus mampir ke Blok M Plaza yang tinggal nyebrang jembatan MRT yang tadi kok sobat rekreasi. Karena berasa kurang aja kalau langsung pulang sebelum mampir ke Blok M Plaza. Apalagi di belakang Blok M Plaza ada sarang semut, juga gultik atau gulai tikungan yang selalu ramai dikunjungi. Nah oke, sobat rekreasi, sekarang kita lagi ada di Gramedia yang berada di Blok M. Nah sebelumnya aku mau nanya-nanya dulu nih, kakak boleh nggak kak kita kenalan dulu, nama kakak siapa? Oke, kenalin, nama aku Rai Fadilah. Oke, Kak Raya, kakak boleh nggak jelasin tadi aku lihat kakak tuh lagi ngetik-ngetik di mesin ketik, terus itu kayak menarik banget. Boleh nggak kak dijelasin ini lagi ngapain dan mungkin bagaimana cara kerjanya kak? Oke, jadi ini puisi on the spot gitu. Jadi proses ini tuh ada kayak semacam komunitas penulisan puisi bagi orang-orang. Jadi orang datang duduk, mereka cerita, aku bikinin puisinya dan mereka bisa pay as you wish, bisa bayar si kelasnya dari cerita mereka tentang apapun. Banyak ada soal percintaan, ada yang soal keluarganya, urusan di kantor, bahkan sampai urusan toko mereka sendiri bikin dagang batagor sampai ayam betutu pun juga aku bikinin puisinya gitu. Dan ini tuh jadi kayak semacam emang aktivasinya dari Gramedia Jalma, Gramedia Makarya juga, dan dari komunitas puisi on the spot ini dinaungin juga sama Gramedia pertama kali di tahun 2024 gitu, di pesta literasi, sampai akhirnya jadi rutin aktivasi di Gramedia Jalma gitu. Untuk periodenya apakah ada hanya event tertentu atau selama-lamanya bakal ada di sini? Aku sih nargetinnya tiap weekend atau tiap libur. Jadi kayak misalkan sekarang lagi ada long weekend gitu, hari Jumatnya libur. Jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu aku di sini gitu. Karena ya weekdays aku ada kerjaan juga tempat lain, 9 to 5 tempat lain. Kayak gitu sih. Makasih banyak ya kak. Nah sobat rekreasi, kalau misalkan kalian lagi mau nyari tempat untuk cerita sekaligus dapet puisi, kalian bisa banget ketemu sama Kak Raya yang berada di Gramedia Jalma. Jadi jangan lupa mampir ya sobat rekreasi. Thank you ya kak. Oke, selamat sekali absen di hari ini. Seperti ketakutan, ia tak disibuk pada mimpi-mimpi tertunda. Tak elak, kau lihat jendela dari beranda, selancar melihat jadwal kerja, yang terus membuat orang berpura terjaga. Maka kau putuskan untuk tak di sini lagi. Oke sobat rekreasi, jadi sekarang aku udah dapet surat puisinya yang udah ditulis sama Kak Rayanya sendiri. Dan di sini tuh prosesnya tuh cuman kita cerita tentang apa yang kita lagi alami. Terserah mau itu tentang pendidikan, mau tentang kuliah, kerja, ataupun hubungan dalam keluarga, bahkan sama pasangan kalian juga bisa banget, atau tentang pertemanan. Di sini bebas dan langsung dibikinin puisinya on the spot oleh Kak Raya dan langsung tanpa basa-basi langsung jadi gitu. Jadi sobat rekreasi jangan lupa mampir ke sini ya. Berikutnya adalah klip-klip Gramedia Jalma. Sambil menyaksikan mohon di subscribe, like, share, and comment ya sobat rekreasi. Terima kasih.